Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Barfi Cakrawala dengan NIM 140218846. Pada video ini kami mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat project baru pada aplikasi ACL9. Pertama-tama buka aplikasi ACL9 yang telah diinstal sehingga muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian pergi ke pojok kiri atas di bagian file, pilih new, dan kemudian pilih project. Pada bagian ini kita membuat folder baru dengan menekan tombol ini, create new folder. Kemudian berikan folder tersebut dengan nama praktek underscore acl. Buka folder tersebut dan save membuat file baru lagi dengan nama acl underscore auc underscore nim teman-teman. Di sini saya menggunakan nim saya. Setelah itu klik save. Nah, setelah klik save akan muncul tampilan data wizard seperti ini. Langkah berikutnya kita akan melakukan pengimporan file yang berbentuk XLS, teks, dan juga DBF. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian klik next, akan muncul tampilan yang berikut ini, yaitu select file to define. Di sini pertama kita akan mengimpor file credit card Metaforce yang berbentuk file Excel atau XLS. Setelah muncul seperti ini di ACL data, kemudian di sample data files, cari file yang berjudul credit card Metaforce XLS. Nah, ini teman-teman, yang ini credit card Metaforce. Klik 2 kali. Setelah itu pencet next berkali-kali hingga bertemu dengan save data file as. Setelah itu simpan data tersebut dengan nama credit underscore cards underscore Metaforce. Kemudian klik save, klik yes. Nah, akan tampilan seperti berikut ini, dan ini kita tinggal finish saja dan klik OK. Langkah pertama telah selesai. Akan tampilan seperti muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan credit card Metaforce nya. Setelah itu kita akan mengimport file yang bernama worksheet trends underscore april.xls. Langkahnya adalah pertama ke file, kemudian di new dan table. Kalau tadi project, sekarang table. Akan muncul lagi data definition wizard seperti ini lagi. Klik next sampai muncul dialog select file to define. Kemudian cari file yang berjudul trends underscore april yang berbentuk XLS. Nih, yang April. Kemudian klik 2 kali. Kemudian next sehingga muncul yang seperti ini lagi. Setelah muncul data seperti ini, save data ini dengan nama trends underscore april. Setelah itu kita save. Jika muncul data seperti ini, kita pencet yes dan kita finish. Langkah kedua telah selesai. Akan muncul tampilan yang seperti ini. Langkah ketiga kita akan melakukan import file unacceptable codes.txt berbentuk teks. File ini memiliki 2 kolom dengan judul codes.
dan description. Langkah-langkahnya adalah pilih file, new dan table lagi, pencet next hingga muncul box dialog seperti ini. Kemudian cari file dengan judul unacceptable codes.txt. Unacceptable codes. Nah, ini teman-teman. Kemudian klik 2 kali sehingga muncul tampilan seperti ini lagi. Pencet next, dan pada bagian ini jangan lupa untuk diubah dari other file format menjadi delimited text file. Kemudian pencet next. Nah, pada bagian ini, bagian field separator, yang ini kita pindahkan ke tab, dan juga data dibagi menjadi 2, field 1 dan field 2. Ini ada codes dan juga description di situ. Diklik use first row as field names dan klik tab lagi. Ini maksudnya baris pertama itu berisi nama-nama field. Ini ada codes, ada description. Dimana codes dan description dalam keadaan instan. Anda dapat melihat format file yang sudah didefinisikan sebagai format HCL dengan layar yang seperti berikut ini. Setelah itu klik next dan save dengan judul unacceptable underscore codes. Klik save. Nah, berikut ini pada layar edit field properties dari wizard tersebut, field codes terpilih sebagai default. Nih, field codes terpilih sebagai default. Kemudian pilih type-nya sebagai ASCII text untuk file codes dari daftar type yang ada. Selanjutnya pindah ke description dan ubah menjadi ASCII text juga. Setelah itu klik pada layar edit field properties pada kolom description. Ini akan menjadi type data ASCII text dengan cara klik description. Selanjutnya type yang ini tadi dipilih menjadi ASCII text. Klik next dan klik finish. Oke. Akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan mengimpor file company department.txt. Langkahnya file, new table, next sehingga muncul data seperti ini. Sebenarnya modelnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, akan tetapi file-filenya yang berbeda ya, file-file yang kita import yang berbeda. Cari file yang berjudul company department.txt. Nih teman-teman, company departments, type-nya txt text document. Klik 2 kali, next, dan ini jangan lupa juga kita ubah ke delimited text file. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada layar delimited file properties, jangan pilih di select, jangan pilih atau di select use first arrow as field names. Jadi ini biarkan saja. Klik tab sebagai field separator, kemudian klik next, save data file as, simpan
ini dengan judul company underscore debt. Akan muncul seperti ini. Kemudian field 1 diklik dan diganti menjadi namanya debt underscore name, type-nya ASCII text. Nah, setelah itu akan muncul tampilannya seperti berikut ini. Namanya sudah berubah. Selanjutnya di field 2 kita ganti dengan debt code. Debt underscore code dengan tipe datanya juga ASCII text seperti berikut ini. Setelah itu pada screen edit field properties, masukkan debt name pada text box name seperti ini. Kita ubah namanya tadi dan debt code menjadi debt code seperti ini. Klik judul kolom field 2. Yang ini untuk mengubah debt code tadi, ini field 2 nya. Setelah itu kita next dan kita finish. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mengimport data file employees.csv, file ke new dan ke table. Next hingga muncul dialog seperti ini. Cari filenya di sample data files dengan judul employees.csv. Ini teman-teman, Microsoft Excel, separated values file CSV. Klik 2 kali. Next. Kemudian pada screen file format, yakinkan bahwa ACL mengimport file sebagai delimited text. Ini sudah delimited text file. Kemudian klik next. Pada layar delimited text file properties, yakinkan bahwa berikut ini harus diperhatikan. Yang pertama, koma dipilih sebagai field separator. Kemudian diaktifkan use first arrow as field name sebagai nama-nama field. Kemudian klik next. Save dengan field namanya yaitu employees. Kemudian save. Nah, setelah muncul berikut ini pada layar edit field properties, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ubah field card num dan field mno card num ini ke tipe data ASCII text dan mno di sebelahnya menjadi ASCII text juga. Yakinkan salary dan bonus 2002 sebagai type numerik. Salary sudah numerik dan bonus ini ASCII kita ubah menjadi numerik. Numeric formatted. Nah, kemudian Anda dapat merubah judul kolom apabila Anda menghendaki dengan judul yang lebih user friendly atau yang enak di kaliannya. Kemudian klik next, finish. Oke. Import selanjutnya yaitu database acceptable codes. Ke file lagi, ke new dan ke table. Next, sehingga muncul data seperti ini. Cari file dengan judul acceptable.
acceptable yang filenya berbentuk MDB, yang berbentuk database Microsoft Database. Kemudian klik 2 kali di next, dan save filenya dengan nama acceptable underscore codes. Kemudian kita save, close it, kemudian finish. Oke. Nah, setelah berikut ini kita akan melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari acceptable codes dan hingga unacceptable codes akan terlihat 6 file-file yang berbeda yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah semua selesai, kita akan men-save data ini, yaitu dengan cara ke file, kemudian ke save project, Ctrl S. Nah, atau kalian bisa langsung Ctrl S saja. Kemudian kita bisa close. Mungkin itu saja pada video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.